Oke, di depan saya sekarang sudah ada Huawei MatePad SE. Ini adalah tablet terjangkau dari Huawei yang di-branding sebagai tablet keluarga. Nah, hari ini saya tidak akan bahas review lengkap soal tablet ini, karena sudah banyak banget reviewer yang bahas itu. Saya hanya bahas beberapa poin aja yang memang jarang disentuh atau bahkan tidak disebutkan sama sekali oleh reviewer di luar sana. Beberapa hal yang disebutkan tuh banyak banget yang bilang hal-hal yang positif tentang tablet ini. Kayak layarnya yang bagus, sudah tajam untuk harganya, itu emang bener. Kemudian build quality-nya yang meskipun dia pakai plastik tapi udah bisa dibilang bagus gitu ya. Secara hardware ini nggak ada masalah sebetulnya. Secara spek, layar, build quality dan segala macam dia nggak ada masalah. Tapi untuk masalah GApps ya, masalah GMS yang memang dari dulu itu masalah utama. Itu ada banyak hal yang entah ini memang ditutupin atau memang reviewer itu banyak yang nggak ngecek secara lengkap atau memang dia kurang lama aja nyobanya gitu. Menurut saya banyak banget minus-minus yang teman-teman perlu tahu sebelum memutuskan untuk beli produk ini. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya sebuah kemajuan ya kalau dibandingkan dengan tablet-tablet sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sempat nyobain Huawei MatePad R yang tahun 2021 ya. Pada saat itu yang namanya GMS itu betul-betul kondisinya parah banget. Pada saat itu, kalau mau buka sesuatu yang berhubungan dengan Google itu pakai browser aja, tinggal bikin shortcutnya gitu ya. Tapi dulu itu tidak sesimpel itu karena ternyata dia hanya bisa mengenali akun Google yang baru dibuat. Jadi kalau teman-teman punya email yang udah lama dipakai itu nggak bisa. Tapi kalau bikin akun Google baru itu bisa. Tapi itu dulu ya. Salah satu kemajuan yang menurut saya perlu disebutkan adalah bahwa sekarang udah bisa kalau teman-teman mau login akun Google pakai akun-akun yang udah lama, yang udah teman-teman udah punya sebelumnya. Jadi nggak perlu bikin baru. So itu adalah satu-satunya menurut saya kemajuan yang perlu saya sebutkan di sini. Ada beberapa hal yang harusnya disebutkan tapi jarang banget yang bahas adalah yang pertama bahwa ketika teman-teman pakai aplikasi dari Huawei App Gallery ataupun pakai shortcut dari browser itu tidak semuanya bekerja sebagaimana harusnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini udah sekarang udah gampang banget, sudah mudah banget gitu ya. Menurut saya itu oversimplify banget. Ini saya kasih contohnya beberapa ya. Yang pertama, Disney Plus ya. Ini kalau misalnya pakai aplikasinya nggak bisa. Tapi kalau kita pakai versi webnya kemudian dibikin shortcut seperti ini ya, kita bisa nonton HD juga gitu ya. Nah cuman yang jadi masalah adalah interface-nya ini itu ini ya sih teman-teman bisa lihat di sini. Interface-nya ini kayak banyak bug-nya gitu ya. Jadi ini yang harusnya gambarnya mungkin lebih ke atas sedikit gitu kan. Ini jadi ada putih-putihnya di sini. Ini juga sama, cuman ini warna hitam gitu ya. Nah, cuman yang jelas ini jadi kepotong semua nih judulnya. Mungkin kalau teman-teman mau nonton sesuatu yang udah tahu judulnya apa, ya mungkin nggak masalah tinggal di search aja gitu ya. Tapi ketika kita pas lagi nggak tahu mau nonton apa, kemudian mau lihat-lihat dulu, kadang-kadang judul aja itu bisa ketutupan gitu ya, bisa kepotong. Sehingga itu menurut saya sesuatu yang nggak nyaman banget. Tapi untungnya ketika udah di play, ini nggak ada masalah sama sekali. Teman-teman perlu tahu juga kalau memang UI-nya itu masih ada bug-nya seperti ini. Jadi terserah teman-teman nilai sendiri bisa menerima hal yang seperti ini atau tidak. Karena bisa jadi tiap orang beda-beda. Kemudian untuk Netflix, ini sudah banyak yang bahas sebetulnya. Kalau Netflix ini sertifikasinya belum Widefine L1. Jadi teman-teman cuma bisa nonton sampai resolusi SD aja. Kalau HD belum bisa ya. Jadi masih 480p. Dan untuk layar yang sebesar ini, 480p cukup noticeable, jadi gambarnya nggak tajam. Kecuali teman-teman betul-betul yang nontonnya agak-agak jauh dikit, itu nggak ada masalah. Tapi begitu teman-teman sambil tiduran, itu 480p noticeable banget. Buat yang terganggu sama itu, ya siap-siap aja. Ada yang bilang bahwa sebetulnya kalau dia di-download, bisa HD gitu. Ya, itu ada benernya. Cuman bayangin kita udah mau nonton nih, pengennya simple, ternyata kita harus nunggu dulu ya, sampai itu ke download. Ada beberapa orang mungkin yang internetnya kenceng gitu ya. Kalau di tempat saya kebetulan gue pakai 50 Mbps dan untuk speed yang sebetulnya lumayan kencang aja, nunggu sebentar itu lumayan mengganggu. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa itu sesuatu yang ya saya bisa toleransi itu gitu ya nggak ada masalah sebetulnya. Oke, kemudian yang paling parah nih adalah Prime Video. Jadi Prime Video ini entah kenapa itu nge-lag banget sih. Jadi saya ambil contoh nih ya, saya mau play satu film, saya gedein suaranya ya.
dia akan nge-lag banget di sini. Sih, suara udah patah-patah dan ini rata terjadi sepanjang film. Ini nggak cuman apa ya, kalau stuttering kan cuman satu dua kali muncul gitu ya. Kalau ini dia selalu muncul setiap saat gitu. Jadi bisa dibilang nonton Prime Video ini sangat-sangat tidak nyaman. Sebetulnya ini tidak murni kesalahan dari device-nya sendiri, karena sebetulnya saya sempat browsing gini ya, how to fix Amazon Prime Video. Ternyata lumayan banyak yang mengalami, nggak cuma device ini aja. Tapi saya nggak tahu ini karena masalah speknya kah atau gimana. Karena saya coba di device-device yang lain, kebetulan saya nggak ada yang ngalamin. Mungkin kalau teman-teman nonton Prime Video pakai HP kentang atau gimana dan ternyata dia nge-lag gitu ya silakan komen aja. Nah, jadi sebetulnya juga ada banyak tutorial yang bahas gimana caranya memperbaiki masalah lag ini. Tapi saya sudah cek satu persatu semuanya dan saya udah coba, nggak ada satupun yang bisa bikin lag-nya hilang. Makanya saya lumayan agak frustasi karena saya nggak bisa menikmati. Menurut saya masalah entertainment itu, kalau misalnya kita lihat tablet ini sebagai tablet keluarga gitu ya, kan kita nggak pernah tahu orang-orang ini pakai streamingnya apa, apakah Disney, apakah Netflix, apakah Prime Video atau HBO. Sayang aja gitu karena ada banyak aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana harusnya atau terlalu banyak yang harus dikompromi. Kalau di Disney UI-nya, kalau di Prime Video lagging, kalau di Netflix belum wideband L1 cuman SD aja. Kalau mau HD ya download dulu dan harus nunggu. Ya, jadi toleransinya jadi terlalu banyak menurut saya. Kemudian masalah apapun yang menggunakan Google Mobile Service. Contohnya kalau teman-teman misalnya pakai aplikasi yang terbiasa login by Google gitu, pakai Gmail. Biasanya ada pilihan untuk login pakai akun Google atau mau pakai Facebook. Yang pakai Google ini ada beberapa yang selalu gagal masuk gitu. Terus kemudian ada juga yang bisa. Jadi kayak random banget. Kita nggak pernah tahu kapan itu bisa dan kapan enggak gitu ya. Kemudian akhirnya saya pakai aja G-Space misalnya. Waktu saya pakai G-Space itu juga ternyata tidak semua aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, G-Space-nya sendiri agak ngeselin karena selalu ada iklan seperti ini. Kita harus nunggu dulu tiap kali masuk ya. Jadi bukan hanya tiap kali mau install, tapi kita kalau mau masuk aplikasi apapun pasti ada iklan kayak gitu. Kebetulan saya pakai beberapa browser di laptop saya karena untuk fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya adalah Vivaldi Browser. Ini saya pakai karena dia ada sidebar yang cukup berguna kalau misalnya kita mau multitasking ya. Kita bisa pakai WhatsApp web di situ. Kita bisa pakai buat sosial media di situ di bagian sidebarnya. Nah, jadi karena saya pakai beberapa browser itu, saya install semua browsernya. Nah, kebetulan yang Vivaldi ini itu cukup bermasalah. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Masih ada iklannya dulu. Jadi itu udah ngeselin banget gitu ya. Terus kalau misalnya mau menghilangkan iklannya itu harus bayar, bisa bulanan atau bisa langsung sekali bayar. Tapi kalau sekali bayar tuh saya lupa sekitar 200.000 gitu. Tapi kenapa kita harus bayar lagi 200.000 hanya untuk menggunakan Google Apps dengan nyaman? Saya browsing tadi gitu ya. Jadi dia random banget. Misalnya saya browsing apa gitu ya. Nah kayak gini. Tiba-tiba berapa detik kemudian dia akan ya udah tiba-tiba udah error aja gitu. Gitu kan. Oke, kita masuk. Kita testing apakah ada error-error lagi. Nah, muncul lagi dia. Kira-kira gitu ya, jadi random, kadang dia bisa, kadang enggak, tapi lebih sering errornya gitu. Nah, mungkin enggak semua aplikasi ya yang teman-teman install di G-Space itu akan mengalami hal seperti ini. Tapi ini sekedar gambaran aja bahwa tidak semua aplikasi bekerja dengan baik dan itu membuat saya cukup frustasi gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya tablet ini recommended nggak? Tergantung teman-teman bisa toleransi sampai sejauh mana. Pertama, mulai dari saat saya harus install aplikasi. Biasanya kita pasti akan berpikir, oh kita kalau bisa ya pakai Huawei App Gallery karena itu yang paling secure, itu yang resmi dari Huawei gitu ya. Baru alternatif lain seperti shortcut browser, G-Space itu alternatif kedua atau ketiga gitu. Nah, tapi karena kadang-kadang kita selalu pengen nyoba, kita pengen tahu mana nih yang performanya paling nyaman, entah itu dari sisi UI ya performanya dan segala macam gitu ya. Kita pengen tahu mana yang
memberikan experience yang paling bagus, sehingga kita akhirnya jadi selalu coba 3 kali hanya untuk install satu aplikasi. Jadi kita coba dulu, kita login satu persatu, dan selama login biasanya ada second step verification, kita harus pakai OTP di handphone dan segala macam. Nah, proses itu ketika terjadi satu app sampai 3 kali, itu rasanya capek aja gitu ya. Misalnya mau install Disney itu, oke, saya coba dulu versi app-nya, ternyata nggak bisa. Oke, saya coba dulu versi shortcut-nya, ternyata ada bug-nya. Coba saya cari PK-nya di Petal Search, ternyata lebih jelek lagi gitu ya. Lebih banyak bug-nya, lebih nggak jalan gitu. Akhirnya oke, baru kita hapus yang duanya. Nah, jadi proses itu membuat frustasi terutama bagi orang yang awam. Jadi kalau ini di branding sebagai tablet keluarga, menurut saya masih agak kurang tepat, karena biasanya entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, itu banyak yang dia bukan gadget entusias yang rela untuk oprek-oprek dulu gitu. Jadi itu malah jadi bisa masalah. Tapi kalau ini dipakai oleh gadget entusias, malah mungkin nggak terlalu masalah, karena dia udah tahu resikonya, dia udah tahu plus minusnya. Mulai dari proses instalasinya yang ribet, belum lagi kalau ketemu satu aplikasi yang tidak bekerja dengan 3 cara itu. Pakai G-Space juga ternyata, ya mungkin karena itu emulator ya. Jadi ada beberapa apps yang crash kayak tadi, yang dia tidak bisa mengenali beberapa input gitu ya. Itu banyak banget terjadi. Jadi buat teman-teman yang mau pakai ini, harus tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang disebutkan oleh reviewer sudah cukup nyaman, sekarang tuh sudah serba mudah dan segala macam, itu hanya aplikasi-aplikasi yang terkenal saja. Misalnya, oh saya mau beli ini coba buat nonton di Netflix gitu ya, dan saya nggak masalah dengan 480p. Terus saya mau main game juga cuman game-game seperti Mobile Legend atau PUBG, itu nggak ada masalah, karena aplikasi yang namanya udah gede itu biasanya udah diberesin masalahnya sama Huawei. Tapi kalau teman-teman pakai beberapa aplikasi yang sebetulnya teman-teman pakai buat kerjaan gitu ya, itu biasanya banyak yang masalah, kan nggak semua aplikasi-aplikasi itu punya nama yang besar. Misalnya aja ini dipakai untuk tablet ditaruh di toko kelontong misalnya, yang mana toko kelontong biasanya ada banyak sales yang datang dari berbagai macam aplikasi juga minta kerjasama. Kadang-kadang aplikasinya itu masih baru, dia masih harus diinstal manual menggunakan APK di sideload. Kemungkinan besar akan banyak yang tidak bekerja gitu ya. Artinya ini bukan tablet untuk kegiatan-kegiatan yang tidak populer gitu ya. Jadi selama kegiatannya itu cukup populer, cukup banyak dilakukan orang, itu biasanya aplikasinya sudah banyak dibenerin di sini. Tapi kalau belum, ya kemungkinan besar nggak ada. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang saya cari gitu ya. Entah itu aplikasi buat kerja ataupun itu game ya. Ternyata nggak ada gitu. Dan saya sideload APK-nya dari APK Pure gitu ya. Atau saya cari dari tempat lain di Petal Search, sama aja, tetap tidak bekerja. Jadi teman-teman harus tahu limitasi dari device sendiri. Secara hardware ini bisa dibilang great deal banget, layarnya oke, tajam. Tapi secara software harus kenali dulu resikonya kayak tadi. Ya, bahwa cuma bisa aplikasi populer doang yang benar-benar cukup nyaman. Kayak misalnya ini ada beberapa game yang sudah saya beli di Play Store ya, Final Fantasy Remaster, yang mana pada akhirnya saya pakai bajakannya, karena yang asli itu nggak ada, saya cari di mana-mana, dan dia harus pakai GMS, dan itu pun versi bajakannya saya harus nyari dulu mana yang benar-benar bekerja. Jadi saya nemu ini ada satu yang dia tetap ada peringatannya kayak gini, dia tidak akan running tanpa GMS, tapi ternyata dia masih bisa jalan gitu ya. Saat dia oke, dia masih bisa running seperti biasa. Nah, jadi teman-teman akan nemuin hal-hal yang seperti ini. Tinggal sekarang masalahnya ready atau enggak gitu ya. Jadi menurut saya ini benar-benar pilihan yang saya hanya menyarankan device ini hanya untuk gadget entusias yang memang dia udah tahu risikonya, dia udah siap ngoprek-ngoprek. Itu pun setahu saya Huawei nggak bisa di-unlock bootloadernya, jadi dia nggak akan bisa custom ROM juga. Jadi ngopreknya lebih ke ya mau ribet aja untuk sideload dan segala macam. Levelnya masih di situ aja karena dia nggak bisa dioprek lebih dalam juga. Jadi untuk kebanyakan orang saya tidak merekomendasikan tablet ini. Titik. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Have a nice day.